Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, ketemu lagi dengan saya JJ di channel JJ Bonsai, jalan-jalan bonsai. Hari ini saya sudah berada di rumahnya Mas Aryan Saka, dan kabarnya hari ini Mas Aryan Saka mau melakukan kegiatan pemindahan bahan bonsainya beliau dari lahan yang satu ke lahan yang lainnya, karena kabarnya di sana banyak hama yang mengganggu tanaman kimengnya beliau. Oke, untuk Sobat Bonsai, ikuti terus perjalanan saya. Langsung saja kita samperin ke kebunnya Mas Aryan. Pagi Mas Rian. Pagi Mas Didi. Ini pagi ini kita mau ngapain ini Mas? Kalau kita kimeng mau pindah ground. Mau dipindah groundnya. Ini rencana Emang kenapa Mas? mau diganti pohon loa semua ini. Oh, di sini rencananya mau diganti pohon loa semua. Ya ini karena sering kena ini loh, apa? Kutu daun. Oh, di sini kena kutu daun. Itu kenapa Mas? Tuh permasalahan itu pohon itu. Apa itu Mas? Ini Mas. Itu gara-garanya nge-ground waru itu. Pohon angker ini. Waduh, ini pohon waru di ground trade program ya. Jadi kita semprot kimengnya, hamanya ke waru itu. Oh, hamanya ke waru. Nanti balik lagi ke sini Ke sini lagi. Nggak habis-habis ya. Tapi kalau untuk Oke. loa di sini aman. Aman Mas ya. Oh, ini jadi banyak yang udah mati nih Mas JJ ini. oh gitu. Jadi alasannya karena banyak penyakit di sini Mas ya, mau Ya, ini dipindahin. kan nyelamatin yang ada aja lah Mas ya. Oke. Mumpung masih hujan juga kan. Iya, ya sayang banget Mas ya. Ada beberapa kelihatan yang udah mati tuh ya, kayaknya ya. Iya. Kering, mati ranting semua ya. Kalau untuk kimeng ini Mas, penyakitnya apa sih Mas? Yang paling bahaya tuh kutu daun itu. Kutu daun ya. Iya. Udah kita semprot, balik lagi ya, karena ada pohon yang telat program itu. Oh, yang tadi Mas ya. Iya. Pohon angker itu Mas ya. Oke. Nah, jadi ini ya sobat ya, untuk pohon kimeng programnya Mas Aryan ini rencana mau kita pindah ke lahan ground yang lain karena di sini banyak hamanya Mas ya. Banyak hama kutu. Banyak daun. hama kutu daun. Oke, jadi ada beberapa sisa pohon kimeng yang ada di sini nanti akan kita pindah semua. Ini dibantu sama Mas Mul. Mantap Mas Mul nih. Mas Stephen. Mas Steven. Nama gaulnya nih Mas Steven nih. Wah, mantap akarnya tuh. Nanti sekalian kita susun lagi akarnya. Akarnya Mas ya, kita program lagi ya. Kita program ulang lagi nanti. Oke. Makanya itu kalau kita punya pohon bonsai, kalau bisa jangan telat program. Jangan telat program Mas ya. Nanti jadinya kayak pohon itu. Kayak pohon tadi ya. Ya. Nah, ini salah satu contoh pohon telat program nih. Tuh, angker. Ini biasa buat mainan monyet juga di atas ini Mas ya. Woi, monyet, harimau, Harimau. Waduh. Bahaya nih guys. semua. Oh ya Mas Aryan, kalau untuk mindahin kayak gini Mas, ada teknik tersendiri kah Mas? Biar Enggak, nanti nggak stres gitu Mas. kalau untuk kimeng kita ngangkat dia nggak perlu pakai bawa media Nggak perlu bawa media. ya, karena Aman dia ya? starternya ada di daun. Oh gitu, Tapi starternya di daunnya jangan daun. dihabisin, walaupun nanti dia rontok lagi Mm-hmm. dan nanti up lagi, Oh gitu. aman kalau gitu. Oh, oke. Kalau untuk bahan ini sendiri Mas, kemarin di lahan ini sudah berapa bulan Mas? Jalan sekitar 8 bulan Jalan sekitar 8 bulan ya. ya, dari Jadi cangkokan juga. Cangkokan juga. Sebesar apa Mas? Rokok lah ya kali. Sebesar jari-jari lah. Sebesar jari. Nah, 8 bulan. oke, kita pecah lagi, kita langsung ground. Kalau ini sekarang ini pecah berapa nih Mas? Sudah Mas? 8 ada itu ya? Ini sekitar ada yang 8, ada yang 6 ini. Ada yang 8, ada yang 6. Ini kan daunnya nggak normal nih. Ya, ini. Keriting. Ini karena kena hama itu Mas ya? Iya, jadi nggak subur dia. Yang mati aja banyak ini Mas Jiji. Jadi yang mati banyak. Tuh sayang sekali ya. Terus sampai ke ujung-ujung sana tuh Mas ya? Iya.
Ini kita nyelamatin yang masih ada lah. Nah, untuk bayam-bayam ini Mas yang dicabutin Mas Mul ini mau dipindahin ground juga Mas? Ini kelebihannya ini kalau kita nge-ground di lahan ini, selain kita bisa besarin batang ini, dapat bayam juga. Banyak itu Mas. Wes gitu ya. Ini vitaminnya banyak. Jangan aja pohonnya ikut ngopai Mas karena makan bayam. Itu khusus buat Mas Stephen aja. Nah di sini ini juga banyak hama semut ini Mas ya. Ini ganggu akar juga nggak sih Mas? Kalau semut-semut kayak gini Mas? Kalau untuk ground sebenarnya nggak seberapa. Nggak seberapa. Cuma pas kalau kita lagi merogram sangat mengganggu dia. Oh gitu. Ya. Dia nggak terlalu parah lah efeknya gitu. Efeknya ya. Cuman kadang kalau apa namanya semut ini kan di daun-daun dia juga ada putih-putih itu telurnya itu Mas ya. Ya itu karena makan itu. Oh dia makan yang putih-putih itu ya? Iya. Oh gitu. Kalau kita buang semutnya Tambah banyak tambah malahan ya. banyak. Kalau kita piara kita programnya susah. Oh gitu. Kalau nggak ada kutunya itu semutnya pun pasti nggak banyak. Gitu. Nggak banyak ya. Oh ini Mas ya, yang namanya kutu putih itu Mas ya? Iya ini itu yang kalau dibiarin mati juga tuh. Mati ya? Ya. Oh. Oke. Oh ini kemarin sisa akar yang di program itu Mas, yang dibiarkan Mas? Nah, yang dibiarin ya? Dulu ini awalnya kan, nah ini awalnya begini nih. Ini yang nggak program nih, yang nggak pecah ya. Ini kan awalnya kan begini. Ya. Ini kita geraji separoh, kita pecah jadi 3 bagian. Disisain 1 Oh gitu. yang terusan buat asupan nutrisi dia itu. Oh jadi kemarin pecahnya itu nggak dari bawah Mas ya, digeraji ya dia ya? Iya ini pecahnya nggak diangkat, langsung di ground. Di ground ini ya? Iya makanya dia masih ada sisa ya? Ini buat asupan nutrisi dia, sementara pas akar-akar dia ini belum ada. Gitu. Nah, rencananya kalau ini bisa lanjut di sini, kita tinggal motong yang ini. Tinggal motong yang mecah sisanya lagi. itu ya? Berhubung di sini nggak bisa, ya kita angkat. Oke. Nih perbandingannya nih Mas di sini. Ini sama, dulu pun sama, bahannya pun sama sebesar. Sama ya. Ini setelah kita pecah hasilnya Sebesar itu. tangan. Kalau yang kita nggak kita program ya masih Sebesar itu baru ya Mas, sejari itu lah Mas ya? ya nggak seberapa, paling cuma 2 kalinya lah normalnya dia gitu. Oke. Ini ada selengan lah ini Mas ya? Selengan ya? Kalau bawahnya ada selengan. Nanti kita pecah lagi, kita rapetin lagi, baru kita ground, kita tata lagi akar-akarnya. Yuk. Oh ini batang utama kemarin Mas? Nah ini batang utamanya nih. Oh gitu, yang kemarin nggak kegeraji lah itu ya, yang memang disengajain Nih kan disisain buat asupan cangkoknya makanan. kan sini nih cangkoknya. Oh cangkoknya di bawah malah. Nih kan cuma sejari kan awalnya bahan ini. Nah ini yang setelah kita pecah kita sisain buat cadangan nutrisi dia. Nah ini harusnya emang sekarang harusnya udah waktu kita potong ya. Cuman nggak bisa kita di sini, kita pindah aja groundnya kan. Oke. Nah, jadi untuk cuci akar pun berani Mas ya kalau kimbang Mas ya? Berani. Kita pindah ground. Yang penting lagi musimnya Musim hujan. Aman ya. Nah ini contohnya nih masih di sini. Ini kalau nggak kita selamatin, ini mendekati kematian ini. Oh rantingnya pada mati semua nih Mas. Pada Ya? mati ranting ini. Daun-daun udah keriting. Keriting. Ya.
Kalau nggak cepat-cepat kita selamatin, kita pindah ground, mati lah nih mas ya. Iya, banyak matinya dia. Ini nanti kita lihat yang mati, banyak tuh yang mati di sini. Oh gitu. Walaupun kita apa namanya insek, percuma mas ya di sini mas ya. Dia pindah ke pohon tadi mas ya. Iya, dia pindah ke pohon Yang gede tadi lah ya. tadi. Sumbernya dari situ ya pohon Ya, ini nanti balik penyakitnya lagi, ya. lebih kuat lagi dia. Oh gitu. Ini contoh nih. Contoh keganasan alam. Oh ini mas ya. Ini kita udah pecah, udah sekitar 16 pecah ini. Waduh sayang sekali ini. Sebenarnya kalau dia ini kemarin hidup, mungkin udah kelihatan lah jejak-jejak Serem iya. programnya. Bener. Ini contoh yang mati, Waduh. bagian kecilnya Makanya sebelum terlambat ya mas ya, kita pindahin lah semua ya. kita pindahin. Jadi kalau kita ngeground pun juga harus pinter-pinter lihat lahan mas ya. Ya kemarin kan di sini kan kita coba apa yang cocok di sini gitu. Untuk sancang, untuk loa, untuk saing simbur, aman di sini. Oh gitu. Nah ini ya. Ini udah mulai nih. Tuh, udah banyak yang mati ranting. Nah ini mas ya. Ya, Aduh, ini udah mulai udah mati mulai ranting nih. semua nih. Nih. Ini kalau nanti kita pindahin mudah-mudahan mau up lagi. Mau up lagi ya. Semoga aja nih mas. Sebelum terlambat kita pindahin aja nih. Karena kita capek mas ya, capek inseknya juga capek mas ya. Iya. Nah, terus. Masih semangat mas Mul? Masih dong. Wih, mantap. Mas Steven. Nah, jadi ini sobat ya. Dia program sekitar 8 bulan. Dia udah segini besarnya. Ada kali kalau 20 batang nih sisa nih mas ya, yang mau kita itu ya. Ada. Oh lebih malah. Ini mas ya perbedaannya bahan yang diprogram sama enggak ya. Nah ini yang kita biarin aja ini. Biarin aja yang enggak Ini dipecah. besarannya pun nggak signifikan lah. Ini yang kita pecah nih. Jauh banget bedanya mas. Tuh. Ini pun dulu sejari nih masih sini. Ini kan awal cangkoknya di sini nih. Nih batang ini. Oh itu ya, kecil banget ya, sejari cuman ya. Sekarang udah selengan lah ini. Iya, Ada lah yang benar-benar. Oh ya Mas Rian, sebenarnya kalau di insek aja rutin gitu bisa nggak sih Mas? Buat ngatasinnya Mas? Bisa sebenarnya. Cuma kan pasti butuh biaya, tenaga lebih. Oh iya Mas ya. Terus dia nggak bisa hilang total. Oh nggak bisa hilang total ya? Ya. Tetap masih ada lah ya sisa-sisa apa namanya hamanya ya Mas ya. Ya, jadi mungkin ini yang terbaiknya ya kita pindah aja. Kita pindah aja ya. lokasi. Betul, yang pertama tadi biaya lah Mas ya. Ya. Karena kita kalau buat budidaya banyak ya, kalau bisa memang seminimal mungkin biaya ya lebih bagus Mas ya. Iya. Kalau bisa kita minimalisir ya. Kita minimalisir lah biaya-biayanya itu. Oke.
Sementara segini dulu Mas ya, kita pindahin ya. Ya. Berhubung Gerimis. Oke. Di bahan ini nanti akan kita pindah di ground yang lainnya Mas ya. Iya. Tempat ini kita khususin buat loa. Khusus buat loa. Nanti untuk proses tanamnya Mas, pindah di sana Mas, ini perlu disterilkan dulu lagi nggak Mas? Iya, disterilin dulu lagi biar hamanya nggak kebawa ke sana. Bawa ke sana ya. Oke sobat bonsai, jadi bahan yang kita dongkel tadi akan kita pindah ke lahan ini. Di bawah tadi dikasih tatakan plastik tuh Mas ya? Iya. Jadi di bawah dikasih tatakan, terus langsung ditimbun aja di atasnya. Dan jangan lupa itu dikasih patok sebagai penyangga ya. Untuk jarak penanaman berapa meter Mas Rian dari satu pohon ke pohon yang lainnya Mas? 1,5 meter. 1,5 meter. Nah, kita pengen bikin pohon ini agak besar lah. Oke. Jadi memang dikasih jarak biar nanti nggak tumpang tindih Mas ya. Iya. Rencana nanti mau dibuka lahan buat ground semua Mas sampai ujung sana itu Mas. Iya. Nanti buat bahan-bahan waru lah. Buat bahan waru. Wah, mantap. 1 hektar ada nih lah Mas ya. 1,5 lah. 1,5 hektar. Mantap. Campur nanti Mas ya. Campur sari. Campur sari. Oke sobat bonsai, itulah tadi proses pemindahan bahan bonsai kimang dari lahan yang satunya tadi ke lahan yang baru. Semoga harapannya nanti di sini untuk pohon kimang ini akan tumbuh subur dan tidak ada hama yang mengganggu lagi. Oke baiklah sobat bonsai, sekian dulu video kita kali ini. Untuk sobat bonsai di rumah, jangan lupa dukung channel JJ Bonsai, jalan-jalan bonsai, agar sobat bonsai di rumah dapat terus mengikuti update-update video terbaru dari channel JJ Bonsai, jalan-jalan bonsai. Sekian dari saya, salam hormat dan salam satu hobi.